102,8 Seranggawe FM, Tegar bener. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Nah, kita langsung aja nih karena bentar lagi kita pamit ya, Bang ya. Kita langsung ngebahas tentang sastra di Banten itu gimana gitu, Bang, ke depannya. Mulai dari Bang Suja dulu nih, Bang. Ke depan saya masih percaya eh, akan semakin bagus malah mungkin. Saya percaya itu. Apakah kepercayaan saya ini omong kosong atau enggak? Ya, saya kira ada istilahnya apa ya, indikator-indikator. Ada eh, tanda-tanda, ada hal-hal yang membuat saya berani berkata seperti itu. Salah satunya adalah ya seperti keberadaan orang-orang para penulis semisal Kang Nanda ini, semisal Kang Henry dan teman-teman yang lain yang belum sempat kita hadirkan di sini. Ada banyak sebenarnya teman-teman lain yang juga menulis, yang juga membaca karya-karya sastra dan turut serta menyumbang pada hazanah kesusastraan di Banten. Salah satu cara saya mengetahui itu, eksistensi mereka, keberadaan mereka adalah dengan update tulisan-tulisan baik melalui media digital atau media cetak. Salah satu yang memberi informasi saya dari media digital adalah terbitan berkala majalah Sastra Kandaga yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Banten. Kalau tidak salah setahun 3 kali, 4 bulanan kalau tidak salah. Di sana saya melihat para penulis yang berdomisili di Banten. Baik itu menulis puisi kayak Dewi Sophia dan lain sebagainya, kayak Kang Dodi Kristanto sendiri misalnya, kayak Nanda yang kami menolak terasing itu salah satu esainya di majalah Sastra Kandaga mengulas tentang Carlos Fuentes diantaranya, tentang sastra Amerika Latin. Yang kedua adalah dengan searching atau googling di media digital, muncullah nama-nama. Saya tahu misalnya Kang Nanda sebagai contoh, sebagai penulis di Banten. Karena di biodata singkatnya itu lewat publikasi cerpennya di koran Tempo misalnya yang bisa dibaca di www.lakonhidup.com yang berjudul 4 kutuk Banaspati dalam satu malam atau dalam semalam. Di bawahnya itu biodata singkatnya, lahir di Lebak. Wah, saya tahu, seperti beliau orang Banten dan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu. Yang kedua, karena saya percaya ke depan bahwa kesastraan di Banten ini akan bagus dan akan terus eksis dengan adanya eksistensi dan keberadaan komunitas-komunitas, contohnya seperti malam ini komunitas menulis Pontang Tirtayasa yang diwakili oleh Kang Henry, ada Kubah Budaya, itu masih ada dan masih dimeriahi oleh para penulis muda di Banten. Maka kalau ditanya, gimana kira-kira ke depan kesastraan di Banten? Saya percaya akan terus ada dan bahkan mungkin akan melampaui prestasi-prestasi para pendahulu penulis di Banten. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ke Bang Henry nih, Bang. Gimana nih, Bang? Ya, baik untuk sastra Banten ya ke depannya ya. Seiring dengan perkembangan zaman, kita ketahui bahwa semakin banyak berliterasi dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi, dengan banyaknya mahasiswa atau lulusan-lulusan dari sastra. Ini menjadi kabar baik ya buat kesusastraan Banten ke depannya.
yang mana ya mudah-mudahan dari pendidikan itu mereka ada inisiatif untuk terus menjadi penulis produktif, karena kadang ada penulis pasif, ada penulis produktif. Dah, yang saya lihat dalam hal ini dengan munculnya Kang Nanda, apalagi Kang Sulaiman Jaya sebagai inspirasi kita, ini menunjukkan bahwa sastra Banten ke depannya akan lebih luar biasa dengan regenerasi dari komunitas-komunitas yang sudah ada, yang sebelumnya kubah budaya, yang sekarang timbul komentar dan komunitas-komunitas lainnya. Ini kan suatu hal, sinyal yang baik buat ke depannya sastra Banten dalam hal ini. Nah, disinilah butuh yang namanya wadah di mana untuk mengkuatkan para penulis-penulis yang supaya mereka memiliki rasa percaya diri. Yang selama ini sebetulnya di Banten itu banyak para penulis-penulis yang mereka ragu terhadap karyanya. Aduh, ini kalau di mata Kang Nanda bagus nggak nih? Aduh, apalagi di mata Kang Sulaiman Jaya bergetar, mungkin takut, khawatir, sehingga mereka lebih menyembunyikan karyanya. Nah, disinilah perlunya bahwa seorang penulis itu kan harus berani mempublikasikan, harus berani eksis, harus berani action, supaya pertumbuhan dunia sastra di Banten itu hidup dan bisa berkembang gitu ya. Yang alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, mengundang Henry dalam hal ini dan Kang Nanda, ini kan suatu momen lah ya untuk memperkenalkan bahwa penulis di Banten itu begitu banyak begitu, terutama pencinta sastrais dalam hal ini. Nah, artinya bahwa insya Allah dan yakin bahwa selagi kita banyak lulusan-lulusan dari pendidikan sastra, fakultas sastra dari Banten akan menimbulkan kesusastraan Banten ke depannya akan lebih baik. Itu aja mungkin dari saya. Oke, jadi seperti itu ya para pencinta sergap. Nah, lanjut ke Bang Nanda nih, Bang. Aku kira kalau ngomongin masa depan sastra di Banten, hal yang paling utama adalah ekosistem ya. Bukan hanya komunitas, tapi juga penerbit. Kemudian kita juga harus memberi servis yang mutu yang baik pada pembaca. Kemudian perpustakaan, kemudian toko buku, kemudian ya tadi komunitas. Tapi menurutku yang lebih urgen buat kita sekarang adalah media. Karena kita sedang berada dalam masa transisi ya. Di antara ya dulu kita punya sastra majalah, sekarang kita punya sastra koran, dan sastra koran kurasa masih punya legitimasi, masih menjadi legitimasi bahwa ya kalau pengen jadi penulis harus dimuat di koran. Kukira itu harus mulai diubah mindset semacam itu. Kita harus mulai menulis dengan platform digital, menulis mungkin di Facebook atau di Instagram, dan selalu ada pandangan. Dulu ini kalau aku salah agak diingatkan ya, seingatku saat awal-awal sastra internet itu, cyber sastra, Saud Situmorang dan kawan-kawan, Maman S. Mahayana pernah ngomong bahwa ya sastra Facebook apa sih gitu kan. Dan itu mindset dari orang-orang lawas itu menurutku yang harus mulai kita ubah, dan kita harus mulai membangun ekosistem yang bagus, terutama media ya, buat kita mempublikasikan karya. Ya, jadi kebutuhan adanya media itu sesuatu yang niscaya untuk mendukung dan menyokong ke arah yang lebih baik dan menjanjikan bagi kelangsungan kerja-kerja kebudayaan. Seperti saya kira media seperti ini juga menjadi sangat penting ke depan dalam rangka mengkomunikasikan keberadaan teman-teman gitu kan, untuk menghadirkan posisi dan keberadaan teman-teman kepada publik luas. Dulu memang Radar Banten tuh masih ada edisi minggunya. Edisi Minggu Radar Banten tuh dulu masih ada ruang rubrik sastra atau katakanlah ruang budaya yang menerbitkan cerpen dan puisi, sesekali ulasan buku dan esai. Tapi kemudian saya tidak tahu itu atas alasan apa rubrik itu ditiadakan. Begitu juga dulu Kabar Banten masih ada, dulu Pajar Banten rubrik sastranya, tapi kemudian menghilang. Dan itu sangat untungnya ada kantor bahasa Banten yang menerbitkan majalah sastra Kandaga, dan itu menolong kreativitas itu tetap terjaga, eksis bahkan menjadi lebih baik. Seperti itu, Jana. Jadi kita ke depan optimis kehidupan dan kerja sastra di Banten akan berkembang. Aku juga nih Bang nih ngelihat perkembangan yang sekarang gitu kan, dengan hadirnya Bang Nanda, Bang Henry, Bang Suja gitu, itu